جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada ayat 23 ini Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Jannatu adni, tempat kembali yang baik. Ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya, di mana Allah di ayat sebelumnya itu bagian akhir Allah berfirman, ulaika lahum uqbad dar. Mereka itu dari orang-orang ulul albab yang mampu bersabar karena Allah, yang mampu melaksanakan sholat, yang mampu berinfak baik secara rahasia terlebih lagi atau secara terang-terangan, kemudian mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kesabaran mereka itu Allah berikan balasan, yaitu uqbad dar, sebaik-baiknya tempat kembali. Apa itu tempat kembali yang Allah sediakan? Jannatu adn, yaitu berupa surga adn. Yadkhulunaha, di mana orang-orang ulul albab yang bersabar dalam kehidupannya selama di dunia itu, mereka akan masuk ke dalam surga Aden. Wa man shalaha min abaihim, dibarengi, ditemenin sama orang-orang soleh, min abaihim, dari kakek-kakeknya mereka atau ayah-ayah mereka, orang-orang tua mereka. Bukan hanya itu, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga anak-anak keturunan dari orang ulul albab tersebut. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya ketika kita mampu melakukan amal baik di dalam kehidupan dunia ini, terlebih lagi menjadi orang yang sifatnya seperti ulul albab yang kita sebutkan di ayat sebelumnya. Orangnya selalu menjalin tali silaturahmi, terus
selalu bersabar. Bersabarnya bukan ingin dipuji orang, bukan agar dikasihani orang, tapi bersabar dalam kehidupan ini tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi bersabarnya itu di dalam menjalankan takdirnya Allah. Selain itu mampu mengistiqomahkan ibadah sholat, wa aqamus sholat. Sholatnya selalu diperhatikan. Terus kalau punya rizki diinfakkan sebagiannya, baik infaknya itu secara rahasia atau terang-terang. Kemudian kalau ada orang melakukan kejahatan, dia mampu membalasnya dengan kebaikan. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bersabar dalam kehidupan, sehingga Allah berikan balasan, yaitu berupa surga ada. Orang yang seperti ini masuk surga ada itu bukan sendirian. Jadi orang soleh, orang yang sudah diridhoi oleh Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, itu kalau masuk surga tidak sendirian. Jadi umpama nanti selamat dari hisab, selamat dari penyeberangan Shiratal Mustaqim sampai masuk ke dalam surga, itu mereka masuk surganya tidak sendirian. Di sini Allah sebutkan mereka akan masuk ke dalam surga Aden dibarengi sama orang-orang soleh dari ayahnya, kakeknya ke atas. Jadi kalau umpama kita ingin menjadi orang soleh, nanti ayah kita, umpama ayah kita ini kurang soleh, gara-gara punya anak seperti kita yang soleh, itu nanti ayah kita bisa menemani kita masuk ke dalam surga. Gara-gara kita. Wa man sholaha min abadi, dengan syarat beriman. Makanya di sini wa man sholaha ay amana, jannatu adnin yadkhulunaha hum wa man sholaha, dan orang-orang soleh ay amana, dan maksudnya adalah orang-orang yang beriman min abaihim, dari bapak-bapak mereka, bapaknya ke atas, wa azwajihim, dan pasangan hidupnya. Jadi kalau suaminya soleh nanti bisa membawa istrinya, atau istrinya itu solehah, insya Allah bisa membawa suaminya. Karena disebutkan di sini adalah wa azwaji. Namanya azwaj, pasangan hidup, suami istri. Entah itu suaminya yang soleh, entah itu istrinya yang soleh. Jadi salah satu dari keduanya ini umpama ditakdirkan masuk ke dalam surga Aden, maka salah satu dari pasangan, entah suami atau istri, bisa membawa, umpama suaminya yang masuk surga duluan, atau ditakdirkan dapat jatah masuk surga, maka dia bisa mensyafaati. Ini namanya syafaat. Jadi syafaatul uzma, syafaat terbesar itu adalah syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah.
Itu syafaatul uzma namanya, di mana Nabi itu mensyafaati umatnya. Bahkan setiap orang yang belum menjadi umatnya atau umat-umat sebelumnya mendapatkan syafaat. Salah satu syafaatnya Nabi Muhammad adalah ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menjerit kesana kemari minta tolong, pengen disegerakan agar dihisab dan seterusnya. Itu yang membuat Allah mensegerakan menghisab mereka, memproses mereka, itu adalah berkat permohonan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaatnya Nabi yang lainnya adalah menolong umatnya yang meninggal dalam keadaan Islam tapi masih terbelenggu oleh dosa. Jadi meninggalnya husnul khotimah, cuma dosanya banyak. Jadi yang bisa dibantu dengan syafaatnya Nabi itu syarat utamanya adalah matinya husnul khotimah. Husnul khotimah itu bisa orang jahat, bisa orang baik, tergantung endingnya bagaimana, tergantung akhir hayat itu bagaimana. Itu umpama ada orang tiap hari maksiat, tiba-tiba menjelang mau akhir hayat dia tobat, kemudian meninggal husnul khotimah. Ada juga sebaliknya yang tiap hari beramal soleh, tahu-tahu akhir hayatnya tergoda, entah tergoda nafsu, entah tergoda apa, akhirnya tergelincir sehingga subhanallah. Yang bisa dibantu oleh Nabi dengan syafaat adalah yang meninggalnya husnul khotimah. Kalau meninggalnya husnul khotimah berarti meninggal membawa iman. Jadi syaratnya orang masuk surga, syaratnya orang mendapatkan syafaat adalah meninggalnya membawa iman. Adapun dosa yang pernah dia lakukan itu urusan belakang. Entah itu dia dulunya orang yang pokoknya ahli maksiat atau apa, itu belakangan. Yang penting meninggalnya husnul khotimah dulu. Setelah meninggal husnul khotimah, baru nanti dosa-dosa itu diproses. Ketika orang itu banyak dosa lagi diproses, nah kemudian disitulah syafaat Nabi yang berikutnya. Jadi Nabi nanti akan mencari umatnya yang meninggal husnul khotimah tapi masih dibersihkan dosanya di dalam neraka. Jadi masuk surga, sebelum masuk surga itu masuk neraka dulu. Karena kita ini dalam hidup pasti banyak maksiat, banyak dosa, itu dibersihkan. Itu nanti mendapatkan syafaat dari Nabi. Lalu selain Nabi ada orang-orang soleh dari umatnya yang bisa menolong sesamanya. Jadi ada orang dari umatnya Nabi, dia bukan Nabi, tapi dia bisa mensyafaati, menolong sesama. Dan itu diizinkan oleh Allah. Salah satunya itu orang-orang yang dalam hidupnya selalu dipenuhi dengan kesabaran, sehingga orang yang bersabar dalam hidupnya itu diberikan fasilitas berupa surga ada. Surga ada. Ketika diberikan fasilitas, Allah mengizinkan orang ini untuk membawa, untuk
membawa keluarganya yang soleh. Jadi disyaratkan juga di sini adalah keluarga yang beriman untuk menemani orang ini di surga. Di surga ada. Jadi dia kan di hidupnya jadi orang baik sendirian, umpamanya. Dalam hidupnya dia melakukan amal ibadah, melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian menanggung kesabarannya sendirian. Tapi nanti di akhirat dia justru bisa menolong, ngajak saudara-saudaranya untuk nemenin dia di surga. Yang diajak dan diperbolehkan untuk menemani orang ini di surga, pertama adalah man sholaha min abaihi. Kalau dia punya orang tua yang baik, punya kakek yang baik, punya buyut yang baik, di mana ayahnya, kakeknya, buyutnya ini belum masuk surga, belum ditakdirkan masuk surga, sebab punya anak seperti orang ini, akhirnya ayahnya diajak masuk surga, kakeknya diajak masuk surga, buyutnya diajak masuk surga. Terus Allah mengizinkan juga untuk mengajak pasangan hidupnya, wa azwaji. Jadi kalau selama hidup dalam berumah tangga saling menolong di dalam kebaikan, maka suami istri nanti akan masuk surganya bareng-bareng. Kalaupun salah satunya umpama tidak lolos, bisa ditolong sama pasangan. Terus bukan hanya istrinya saja, wa dzurriyyati, anaknya. Gara-gara punya orang tua soleh, akhirnya anaknya kebawa masuk surga. Gara-gara punya kakek orang soleh, akhirnya cucunya masuk surga. Itu syafaat yang Allah berikan kepada orang yang soleh. Jadi dia bisa mensyafaati, menolong anaknya, cucunya, cicitnya. Karena di sini yang disebutkan oleh Allah wa dzurriyyati, bukan zuriyah satu orang, tapi lebih dari satu. Maka disinilah orang-orang soleh itu kenapa mereka beribadah begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ada seorang ulama yang bernama Sa'id bin Musayyib, kalau nggak salah, itu beliau itu kalau malam sholat sunnah 2 rakaat, kemudian istirahat 2 rakaat, istirahat. Beliau ditanya, sampai berapa rakaat engkau mampu melakukan sholat malam? Beliau menjawab, aku akan selalu punya kekuatan untuk sholat malam berapapun rakaat itu, ketika aku melihat anakku lagi tidur. Jadi melihat anaknya tidur, dia karena melihat anaknya tidur, dia punya semangat untuk sholat malam. 2 rakaat tambah lagi, 2 rakaat tambah lagi. Kenapa bisa begitu? Karena saking cintanya kepada anaknya. Jadi namanya orang tua kan pengen anaknya selamat, pengen punya anak sehat,
pengen punya anak selamat, pengen punya anak masa depannya cerah. Nah ini sahabat ini melihat anaknya lagi tidur yang masih kecil, karena begitu sayangnya kepada anaknya, dia tebus dengan melakukan sholat malam. Tujuannya adalah biar nanti bisa bareng-bareng masuk surga ayah. Jadi biar nanti bisa mensyafaati anak. Kalau ayahnya sholatnya banyak, maka sholatnya yang banyak ini nanti bisa menolong anaknya. Jadi bentuk kasih sayang itu bukan hanya sekedar kita memanjakan kepada anak kita dengan urusan duniawi, tapi juga kita melakukan amaliyah ukhrawi, seperti kita sholat, kita ibadah. Tujuannya adalah biar anak saya juga bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Karena kalau orang tuanya selamat, insya Allah bisa mensyafaati anaknya. Makanya di sini wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa in lam ya'malu bi amalihi. Di sini Imam Jalaluddin memberikan keterangan wa in lam ya'malu bi amalihim, walaupun anak keturunannya itu tidak beramal seperti amalnya orang tuanya. Orang tuanya biasa baca Quran sebulan sekali hatam, anaknya tidak pernah hatam-hatam baca Quran. Tapi karena orang tuanya ini istiqomah seperti itu, akhirnya Allah mengumpulkan anaknya dengan orang tuanya. Walaupun amal ibadahnya tidak seperti orang tua. Yakununa fi darajatihim, sehingga anaknya itu mencapai derajat yang dicapai oleh orang tuanya. Padahal kalau pakai amalan sendiri, anak itu nggak bakalan sampai ke derajat orang tuanya. Tapi karena Allah begitu memuliakan orang tuanya, akhirnya anaknya yang amalannya begitu sedikit diangkat oleh Allah, sehingga amalnya itu sama, derajatnya itu sama dengan orang tuanya. Takrimatan lahu, sebagai sebagai penghormatan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh tersebut. Jadi beruntung kalau kita itu punya orang tua yang soleh. Kita punya orang tua yang soleh itu, walaupun amalan kita itu biasa-biasa, insya Allah orang tua kita bisa bersyafaat. Tapi kita juga mikirin anak kita. Kita juga harus mikirin bagaimana anak kita itu bisa selamat, bisa bareng-bareng di surga. Salah satunya adalah kita meningkatkan amal ibadah kita. Kita banyakin sholat, banyakin zikir, banyakin ibadah. Kalau orang tuanya ibadahnya banyak, sholatnya banyak, maka orang tua nanti bisa menyelamatkan anak. Jadi kan kebahagiaan yang luar biasa, bisa kumpul di dunia, kemudian berlanjut bisa kumpul di akhirat. Takrimatan lahu wal malaikatu, dan ketika orang-orang soleh ini membawa orang tuanya, membawa pasangannya, membawa anak
Aden, wal malaikatu, para malaikat itu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu keluar masuk dari segala pintu yang ada di surga Aden. Jadi pertama kali masuk dimuliakan oleh Allah dengan disambut oleh para malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Min abwabil jannah au al-qusur awwala dukhulihim litahni'ati. Jadi malaikat itu semua masuk ke dalam surga Aden dari segala pintu yang ada. Jadi masuk itu sebagai wujud penghormatan, sambutan. Jadi untuk menyambut orang soleh yang membawa kakeknya, ayahnya, buyutnya, pasangannya, anak cucunya masuk ke dalam surga Aden, itu malaikat menyambutnya bukan hanya satu malaikat tapi ribuan yang lewat di pintu-pintu surga. Terus malaikat apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut? Yaquluna, mereka para malaikat itu menyambutnya dengan ucapan salamun alaikum. Salamun alaikum. Keselamatan kepada kalian. Ada thawab, atas pahala yang Allah berikan kepada kalian. Jadi umpama kita masuk surga Aden, bawa orang tua kita, membawa kakek kita, membawa pasangan kita, membawa anak cucu kita, pas masuk disambut sama malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat kepada kalian atas pahala di mana kalian mampu bersabar ketika hidup di dunia. Dulu ketika hidup di dunia engkau bersabar, maka sekarang Allah memberikan pahala berupa surga. Bisabrikum fid dunya, sebab kesabaran kalian ketika hidup di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, maka betapa nikmatnya tempat kembali kalian di akhirat. Salamun alaikum. Maka kalimat assalamualaikum yang sering kita ucapkan ketika bertemu dengan saudara kita atau ketika membuka takmir dan lain sebagainya, itu adalah kalimat yang hanya Allah berikan kepada umat Islam. Jadi assalamualaikum itu adalah kalimat ungkapan yang hanya diberikan kepada umat Islam, tidak kepada umat yang lain. Dan itu adalah ucapan salam yang dimiliki oleh ahli surga. Assalamualaikum itu adalah ungkapan yang dimiliki oleh ahli surga. Jadi kalau kita ucapin assalamualaikum, itu seperti kita niru ahli surga ketika bertemu, atau para malaikat ketika menyambut orang-orang Islam yang masuk ke dalam surga. Ucapan di surga ditarik oleh Allah ke dalam dunia ini sebagai wujud memuliakan umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu dikasih dua hal. Yang mana dua hal ini hanya diberikan kepada umat Islam, kepada umatnya Rasulullah, tidak kepada umat lain. Pertama, ucapan assalamualaikum
Yang kedua adalah ucapan amin. Amin ini hanya untuk umat Islam. Nabi-nabi sebelumnya tidak mengucapkan. Yang diizinkan mengucapkan amin itu selain Nabi Muhammad beserta umatnya adalah Nabi Harun. Nabi Harun ketika mengamini doanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri, dan seterusnya. Itu kan Nabi Musa berdoa, di sampingnya Nabi Harun. Yang diperbolehkan, diizinkan mengucapkan amin salah satunya adalah Nabi Harun. Mengamini doanya Nabi Musa. Selain itu tidak. Kalau toh ada umat lain yang sekarang kita lihat mengucapkan amin, itu sebenarnya bukan untuk mereka. Karena amin itu adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu identik dengan umatnya Rasul. Amin bermakna istajib, kabulkan ya Allah. Jadi kata-kata amin itu bukan sembarangan. Umat lain tidak boleh. Umat lain tidak diperintahkan oleh Allah. Hanya disimpan ketika Rasulullah sudah diutus, kemudian punya umat. Akhirnya umatnya disunnahkan mengucapkan amin. Sehingga Nabi Muhammad menyuruh kita untuk memperbanyak mengucapkan amin. Bagaimana bisa memperbanyak mengucapkan amin? Ya kita banyak-banyak mendengarkan doa orang, mendengarkan doa. Kita kan nggak bisa mengucapkan amin kalau nggak ada yang berdoa, kan gitu. Kalau kita ngomong amin, amin sendiri nggak ada yang berdoa kan lucu. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan amin. Sehingga ketika ada orang berdoa, kita jangan sibuk dengan diri kita sendiri, tapi justru kita mengamini doa orang tersebut. Itu amin. Dan salah satu syaratnya doa gampang diijabah kalau ada yang mengamini. Makanya kalau kita doa sendirian agak susah diijabah, karena tidak ada yang mengamini. Sayyid Muhammad itu dalam kitab Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah menjelaskan amin itu ibarat stempel dalam surat. Surat walaupun tulisannya bagus, kalau nggak ada stempelnya nggak benar, ya kan? Nggak benar. Tapi kalau sudah distempel resmi, sehingga doa itu kalau ada yang mengamini itu resmi, doa resmi. Kalau doanya sudah resmi, kemungkinan besar diijabah oleh Allah. Makanya kalau doa jangan sendirian. Kalau umpama di rumah, paling tidak bareng sama anak istri, biar ada yang mengamini. Umpama gak punya istri, ya sudah, kita nunggu di masjid, nunggu doanya imam, sehingga kita bisa mengucapkan amin. Karena dengan kita mengucapkan amin, apa yang didoakan imam atau orang yang kita amini itu kita akan dapat juga. Jadi salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad diberikan kata-kata yang mulia
yaitu berupa amin dan ucapan assalamualaikum. Ucapan ahli surga yang disunahkan oleh Allah untuk kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita patut bersyukur menjadi umatnya Rasulullah, dan semoga kita tetap diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan dengan bacaan